Aku lagi pingin ngebahas soal sekte sesat yang lagi rame di sosial media dan pernah sempat juga dibahas sama Densu. Di YouTube-nya dia? Di YouTube-nya dia. Soal sekte sesat yang ada dari Malaysia. Nah, ternyata pas kita research gitu lah soal sekte ini, ternyata sekte ini tuh udah ada dari 1997. Iya. Dan dia ini sebenarnya perusahaan gitu. Sekte berkedok perusahaan, ternyata. Company ini, kita nggak sebut apa nama company-nya, dia memiliki aset senilai 325 juta ringgit Malaysia atau setara 1,1 triliun rupiah. Dengan operasi bisnis yang mencakup 20 negara. Nih. Legit banget nih sebenarnya. Legit banget. Nah, tapi sekarang itu Malaysia melarang ajaran ini, sekte ini gitu. Di tahun 1994 karena ada kekhawatiran mengenai ajaran-ajarannya yang dianggap menyimpang gitu lah, kayak misalnya mungkin aku sambil baca karena aku takut salah, diduga bahwa si pemimpinnya ini, kita sebutnya si Bapak A ini, beliau ini memiliki kemampuan supranatural. Terus juga beliau mengklaim bisa membentuk sistem pemerintahan Islam alternatif. Kemudian juga menyebarkan doktrin bahwa beliau ini, si Bapak A ini, bisa kembali sebagai Imam Mahdi atau tokoh penting akhir zaman. Gitu. Dan yang sempat dibahas juga di YouTube-nya Densu, bahwa ajaran-ajaran poligaminya katanya dianggap menyimpang gitu lah. Kayak misalnya istrinya harus bisa lebih hot daripada pelacur, dan juga istri-istri harus menari striptease. Lah pokoknya nanti aku akan bahas secara detail lah ya kan. Nah, aku penasaran nih Kak. Menurut Kakak karakter beliau si Bapak A ini gimana sih Kak? Wah, kita bakal ini konten sebenarnya awalnya gue pikir jadi singkat ya. Iya. Tapi di sini bakal banyak pembelajaran dari banyak sudut pandang. Karena gue juga sangat amat meneliti semua sekte yang di dunia. Jadi bukan sekte dari Malaysia aja nih yang gue pelajarin, cuman sebelumnya beberapa di situ. Karena kenapa harus dipelajarin? Karena biar kita nggak tersesat di situ. Untuk gue maupun siapapun viewers maupun juga para warrior juga kan, jangan sampai kita semua tersesat gitu dari sebuah paham yang sebenarnya itu kayak abu-abu antara lurus dan enggak kan di situ. Nah jadi gini. Lo mau tanya dari segi apa dulu? Mungkin lagi segi permasalahannya dulu kan? Boleh. Mungkin dari garis besarnya dulu kali ya kayak dulu gimana? Ya. Mungkin pertanyaan dari yang gue harus jawab dari pertanyaan yang lo dulu. Kayak gini. Kalau dari pemimpinnya itu pasti biasanya positif dulu ya. Positif. Rata-rata biasanya pemimpinnya positif. Cuman berjalannya waktu, pengikut yang mungkin tiba-tiba membludak jadi banyak, ataupun tuntutan dari para pengikutnya pada akhirnya merubah si pemimpin ini menjadi kadang di jalan yang kadang-kadang nggak tepat. Jadi dia tertekan dengan tuntutan. Pada akhirnya bukan harusnya dia ngikutin sistem, malah dia ngikutin pengikutnya. Nah ini yang terkadang kesalahan pemimpin-pemimpin yang dipercaya universe untuk melakukan sebuah perbaikan atau perubahan di situ. Terlalu ada kepedulian yang pada akhirnya kepedulian itu tanpa dia sadar mengubah sistem yang tadi harusnya lurus, gara-gara gak enak, segan sama si pengikutnya ini, ujungnya jalannya agak melenceng. Berarti kan? Berarti dengan kata lain menurut Kakak ini, beliau A ini orangnya baik sebenarnya? Biasanya awalnya pas gini, gue percaya Tuhan itu bisa menimbang ketimbang kita sekalipun. Cuman tetap manusia itu punya free will. Nah di sini terkadang nggak semua orang bisa, kita namanya manusia ya, nggak semua bisa lulus di situ. Tuhan mencoba untuk ngasih berkah, nah tinggal tergantung manusia ya bisa jaga berkah itu apa enggak. Kan hukum Tuhan itu sebenarnya bisa, berkah itu bisa ada, bisa nggak ada, atau bisa dikasih, bisa diambil. Ngerti kan? Nah, konsepnya tuh kayak gitu. Jadi kalau bisa dibilang, kalau ditanya orangnya seperti apa tuh pemimpin aslinya, yang pertamanya itu biasanya aman.
biasanya. Nah, sisanya biasanya tuh rusak gara-gara improvisasi atau setelah semeninggalnya pemimpinnya atau segala macam, jadi pasti banyak yang berubah. Gitu. Karena ya ini kan biasanya ditunjuk pun pasti bukan Tuhan yang menunjuk, pasti kan secara voting. Voting menurut kesenioritasan di keanggotaan itu. Dia nunjuk siapa atau siapa yang mau mengajukan diri. Nah, tapi kan belum tentu Tuhan di situ. Nah, permasalahan biasa di situ. Oke. Di situ. Kalau misalnya ya Kak, aku mau nanya soal detail tentang karakter beliau ini ya. Tapi gua garis tegasin dulu, yang ngarahnya bener ya. Awalnya yang mengarahnya bener. Karena kayak memang harus peka banget peka banget hitam dan putihnya gini. Sebuah ajaran itu sebenarnya kita bisa merasakan ini positif atau negatif. Cuman dia awalnya positif tapi bisa berubah jadi negatif. Itu bisa terjadi. Jadi ada dua kondisi. Kondisi pertama, memang sekte ini awalnya misalkan bagus, tapi pertengahan ke belakang jadi buruk. Improvisasi yang salah misalkan. Nah, ada lagi kondisi yang memang sekte ini emang salah. Emang salah yang misalkan pemimpinnya adalah seorang manipulator. Manipulator plus pesulap, wah kelar tuh. Iya. Dan di situ. Menurut Kakak yang ini? Kalau ini gue rasa memang dia dapat something, dapat berkah. Cuman ya balik lagi ya. Banyak yang di luar dari kondisi lah, di luar dari kondisi yang mungkin dia inginkan gitu. Pokoknya di situ. Makanya kan di narasumber kan menceritakan bahwa si yang pertama ini aman gitu kan, nggak ada masalah kan gitu kan. Cuman sisa di bawahnya ini, gitu. Di luar dari dia yang masalah, ngerti kan? Tapi kalau perhatiin semua selalu kayak gitu. Rata-rata awalnya dikasih ya manusia ya, dikasih berkah, lupa bisa aja dia nggak ngikutin tugas, malah dia mikirin perasaan orang lain segala macem. Nah itu jadi pada akhirnya menjadi sebuah pembelajaran gue. Makanya itu gue pun kalau konteksnya lagi mimpin El Warrior tuh ya gue nggak peduli siapapun dia, gue ngikutin sistem. Kalau sistemnya itu walaupun berbenturan sama siapapun gue nggak peduli gitu. Tapi gue udah menghitungnya dengan baik dan benar gitu. Tetap boleh dikritisi, cuman harus diadu mana yang paling benar, mana yang paling fakta, mana yang paling logis di situ biasanya. Gitu. Untuk menghindari penyimpangan ke depannya. Iya, dan gue boleh ditentang selagi dia ngasih fakta. Di El Warrior itu boleh nentang gitu misalnya. Dan kita bedain dulu nih, El Warrior bukan sekte juga nih. Bukan sekte, tapi adalah orang yang pengen belajar aja. Belajar dan lebih sadar tugas mereka lebih ke apa. Oke Kak, kalau misalnya sekte yang di Malaysia ini kan sebenarnya mungkin bisa dibilang sebagai perusahaan gitu ya, atau untuk mencari keuntungan gitu. Karena dia juga diklaim sebagai suatu company gitu, secara perusahaan ya. Menurut Kakak ini, gue bawa kasus ini, gue kasih tahu dulu tentang El Warrior dan sekte. El Warrior. Ya, kita harus ada pembanding nih. Di saat kita mau menerjemahkan atau memaknai sesuatu, kita harus membuat sebuah perbandingan. Kalau kita pakai sudut pandang ini, kita nggak tahu ini salah apa benar, ya kan? Tapi kalau maksudnya dari yang Malaysia ini? Iya. Yes. Jadi tapi Malaysia ini mewakili semua sekte di dunia, hampir sama kasusnya semua, hampir sama. Jadi sebenarnya yang gue tahu adalah di saat universe mempercaya
ke seseorang, ya siapapun dia, untuk membuat sebuah perubahan. Tentu universe ini akan membekalinya dengan cara menurunkan bantuan, baik itu makhluk hidup ataupun sistem ataupun rezeki. Di situ akan dibantu. Makanya lu jangan kaget soal ringgit tadi. Oh, yang soal bisnis itu, bisnisnya mereka. Lu jangan kaget, karena itu adalah sistem. Jadi kenapa sekte-sekte kalau lu mempelajari banyak sekte di dunia, kok modalnya jadi kaya raya banget segala macam? Itu sejatinya memang konsepnya memang begitu. Jadi kayak di saat universe mempercayai satu orang atau sekelompok orang, tuh universe akan membuat sistem untuk membuat dia punya daya untuk bangun, untuk bangkit, untuk berkembang. Ini sistem kerja universe. Cuman keblengsekannya manusia kadang lupa. Terbuai sama keberkahannya sendiri. Di situ mulailah sombong. Mulailah ada keinginan di luar dari keinginan universe. Biasanya kayak gitu, selalu di sekte-sekte yang segala. Nah, itu yang pada akhirnya gue pelajari. Oh, kenapa sih sekte ini bisa sesat? Sebenarnya kalau gue lihat di saat universe coba memilih ya jadi gini, hitungan universe itu di saat itu. Ya, di saat itu baik segala macam dia akan menunjuk. Nah, tinggal free will manusia ini bisa jalanin atau enggak. Mungkin nggak sih sebenarnya sekte yang dianggap sesat ini sebenarnya nggak sesat juga? Mungkin nggak? Awalnya semua tuh kalau buat gue ya, di saat universe nunjuk, sebenarnya nggak sesat. Makanya dia dibantu sama sistem. Sistem universe intinya diperbantu lah. Dibantu dia dapat pengetahuan, dibantulah dia dapat orang-orang untuk membantu dia berpikir mencari pengetahuan itu kan. Cuman yang jadi permasalahannya manusianya lupa. Lupa dia berada di mana. Mau dianggap tinggi segala macam. Nah, makanya kadang-kadang semua yang membuat pemimpin-pemimpin ini bisa jadi buta itu gue membuat kontra sendiri. Membuat kontra sendiri supaya El Warrior itu nggak ngebentuk ke situ. Contoh, di sini kita demokrasi, bisa kritik cuman pakai fakta. Jangan sampai kita saling mengkritik karena nggak senang. Itu satu. Di situ makanya gue senang di El Warrior itu banyak orang yang kritis dan mereka ini pintar gitu loh. Maka pintar, kritis, dan ada yang nggak bener sedikit aja saling lihat-lihatan, ngerti gak sih? Jadi di meja meeting pun kita pun saling mengkoreksi, saking kayak gitu, saling mengkoreksi kayak. Bahkan gue pun ada yang salah langkah dikoreksi cepet langsung diingetin, dan sebaliknya. Ada nggak sih batasannya kebenaran itu di mana gitu? Kita yang harus kita lihat adalah baik buat kita nggak, baik buat orang lain nggak, baik buat hasilnya baik nggak. Jadi dihitung. Jadi baik atau enggaknya ini dilihat dari rumusan. Baik buat kita atau enggak, buat baik lu apa enggak, baik buat ke depan atau hasilnya nanti gimana, buat baik keadaan enggak. Jadi ada istilah kasarnya 4B lah kita ngomongnya. Baik buat gua, baik buat dia enggak gitu, baik buat keadaan enggak, baik buat hasilnya ke depan seperti apa. Nah, itu standarisasi kita di situ. Dan di El Warrior pun sebenarnya banyak hukum yang pada akhirnya ngebentuk kayak ada hukum free will, ada hukum keadaan, ada hukum ketidaktahuan. Tuh sebenarnya ada hukum-hukumnya di El Warrior sebenarnya. Dan mereka tuh ya kita mengadopsi itu di situ. Makanya kadang-kadang bahkan gue pribadi aja mengamati per orang di El Warrior gitu. Jangan sampai ada yang memanfaatin El Warrior di luar dari sistem El Warrior. Anak-anak El Warrior juga tahu. Gue suka astral frekuensi ke mereka dan segala macam tuh gue pantau mereka ngapainnya segala macam. Ya ada yang gue maklumin, ada yang gue kadang tegur, ada yang itu terjadi. Nah, kalau misalnya berkaca dari kasus yang sekte di Malaysia ini, kan mereka juga pemimpinnya kan orang-orang yang pinter banget juga kan. Nah, gimana caranya untuk bisa strict, lurus? Semua gitu? Tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya terlalu melekat sama anggota, itu kelar dah tuh. Kalau menurut kakak si A ini gimana?
Ya dia ada ngebangun hubungan ya. Gimana maksudnya? Antara dia sama pejabat dia keanggotaan ini membangun hubungan, ada hubungan dekat. Nah ini persahabatan gitu maksudnya? Ya seperti itu. Nah di El Warrior nggak ada. Gue nggak deket dengan siapapun dan mereka nggak ada deket dengan siapapun. Just bertugas. Pas ketemu kayak bersahabat. Makanya gue pernah bikin surat di El Warrior itu bahwa dilarang berteman, dilarang bersahabat di El Warrior. Kenapa? Untuk meminimalisir masalah. Di sini minimalisir masalah, jangan sampai ada masalah. Jadi pokoknya gini ya, kasus ini mewakili semua sekte di dunia itu. Hampir sama kalau emang lo pelajarin ya. Sebenarnya sekte itu bisa dibilang sekte atau enggak sih? Ini kan sebenarnya diksi ini hanya sebenarnya. Seolah-olah sekte itu kan diksi yang buat sebuah kumpulan orang yang kategori udah di luar dari normal yang seharusnya. Di situ ngerti gak sih? Nah, cuman kalau dilihat dari keterangan narasumber dengan yang gua teliti secara intuisi gua, memang ini udah melenceng. Tapi ya udah gitu. Cuman awalnya kalau dikatakan bagus sebenarnya awalnya. Cuman ya balik lagi kan, banyak keputusan yang tidak menghitung berdasarkan 4B tadi. Ini nih efek samping karena terlalu dekat dia. Berarti ini karena dekat sama anggotanya pemimpinnya? Terlalu dekat sama anggota-anggotanya. Jadi pada akhirnya terbrainwash. Misalkan gini loh, gua deket sama Arga atau gua deket sama Feni, nah segala macam itu. Nah itu yang pada akhirnya ngobrol salah jalan. Ngerti kan? Ngobrol sama salah jalan. Nah itu yang gua akhirnya membuat space dan bahkan gua ngomong langsung ke mereka, ya gua nggak mau deket. Jadi gua sama Arga kelihatan deket, padahal enggak. Ini clear ya? Ini clear. El Warrior bukan sekte ya guys? Kan, maksud gue gini, sorry ya, gue bukan lagi menceritakan El Warrior, enggak. Biar kalian tahu sebenarnya kenapa ini bisa terjadi. Sekte Malaysia ini? Semua, termasuk sekte Malaysia. Jadi kan startnya sama pasti ya kayak gitu ya? Intinya, asal muasalnya adalah universe ingin membuat keseimbangan dengan kondisi sekarang yang udah negatif, kondisi yang lagi buruk, otomatis universe lalu bikin tandingan untuk memperbaiki keadaan. Makanya dia bangun di semua tempat universe ini. Awalnya percaya dengan satu orang atau kelompok. Awalnya, cuman balik lagi. Berarti, ya? Karena perjalanan panjang pasti di tengah jalan tuh banyak penyimpangan. Pasti banyak godaan. Jangan zaman sekarang, zaman Nabi juga begitu. Pasti banyak ya. Gitu. Itu pasti terjadi, cuman ya balik lagi. Makanya sebenarnya sejarah tuh penting buat masa depan. Kenapa? Kita belajar dari pola itu. Nah, kesalahannya di mana? Oh, ternyata kesalahannya adalah kita nggak boleh, karena hubungan memang nggak boleh gitu. Karena di saat ada hubungan ada saling membutuhkan. Ada hubungan, ada saling membutuhkan, ada konspirasi. Ngerti nggak sih? Berarti kesimpulan memang awal mula penyimpangan ini karena kedekatan si Bapak A itu dengan semua kayak gitu. Kedekatan, ngobrol, sering ujungnya jadi sebuah kayak dia kan biasanya kepentingan ya. Nah biasa pemimpinnya ini kan terlalu mendengarkan, terlalu demokrasi juga nih, gue nggak boleh nih. Terlalu baik demokrasi. Pada akhirnya yang nggak bener pun dibener-benerin, gara-gara mikirin sih anggota lain. Nah ini nggak boleh juga nih. Di situ. Kak, ada yang bilang juga dari narasumbernya, bibit dari penyimpangan itu sejak adanya istri kedua dari Bapak A ini. Benar nggak sih istri kedua ini yang biang kerok semuanya sebenarnya, Kak? Kalau Kakak lihat? Ya kalau gue rasa memang ada. Cuman kan balik lagi kan, kalau nggak ada hubungan atau gini ya, lo harus tahu. Andai kata hubungan antara pemimpin dan pejabat lain nggak dekat, otomatis si pejabat ini dengerin istrinya nggak? Ya enggak dong. Karena ya siapa lu? Cuman kalau deket, lo pejabatnya pasti nggak enak sama istrinya si yang pertama pemimpinnya. Iya nggak sih? Pasti kayak gitu. Semua dibangun dari hubungan ujung ketidakenakan. Ngerti kan maksudnya? Ada step by stepnya. Makanya di saat bertugas tuh kalau kita nggak boleh ada hubungan sebenarnya. Jadi karena di saat ada hubungan tuh kayak hubungan secara bukan sesama petugas Tuhan ya. Hubungan secara manusia ke manusia. Ya, ujungnya konspirasi.
Ngerti gak? Sip. Jadi intinya kalau gue simpulin sedikit, intinya universe menginginkan sebuah keseimbangan, akhirnya dimunculkan berbagai orang-orang atau kelompok untuk menyeimbangkan keadaan, cuman secara waktu berubah karena orang-orangnya melenceng. Itu aja poinnya. Nah Kak, menurut Kakak ini sebenarnya pertanyaannya menjawab sih. Apakah ini termasuk proyek kubu kiri? Ya enggak ya. Karena sebenarnya ini proyek kubu kanan malah ya. Sebenarnya proyek kubu kanan, tapi ya lo kira The Monster nggak akan tinggal diam. Dia akan malah bermain di situ. Jadi kalau dibilang yang paling berat tuh fase menjadi petugas tuanya. Karena ujiannya berat. Beratnya tuh benar-benar kayak lu dikasih peluang-peluang untuk melakukan banyak hal, dia termasuk kayak manipulasi orang gitu kan. Ya pokoknya paling berat tuh udah jadi orang dipercaya orang tuh makin berat. Benar. Manipulasi ujung pada ya gitulah. Malah makin gampang tersesat lah poinnya gitu. Iya. Memang semakin tinggi pohon semakin kencang juga ini kan. Di situ. Oke. Kalau menurut Kakak nih ya Kak. Kan sempat disinyalir ya. Salah satu pemimpin yang di Indonesia di sekte ini itu orang yang terkenal lah di Indonesia gitu. Menurut Kakak gimana soal itu? Nah kalau itu gue jujur nggak terlalu tahu ya, maksudnya nggak ada bukti juga kan. Jadi gue no comment kalau soal yang itu. Cuman ya jujur sih gue hanya baru menyimak dan meneliti aja sih di situ. Kalau untuk yang itu ya. Oke. Nah terus aku mau ngutip yang lagi rame nih yang soal istri harus lebih hot dari pelacur. Dan terus mereka juga ada kursus untuk striptease istri-istri gitu yang dipertontonkan di perkumpulan mereka gitu. Menurut kakak gimana soal itu? Kemungkinan sih kalau menurut intuisi gue ya, kemungkinan itu lebih ke bukan ke dipertontonkan untuk kelompok mereka. Kalau gue rasa enggak. Cuma mungkin mereka ada kursusnya, mungkin ada. Cuman buat gue sih terlalu berlebihan sih. Gue sih nggak terlalu setuju kalau yang namanya bertugas tapi masuk ke ranah rumah tangga itu kayak terlalu berlebihan sih kalau buat gue. Terlalu personal ya? Ada batas. Kalau prinsip gue sih ada batas. Makanya gue nggak pernah kayak cari tahu kayak ke anak-anak lain tuh gue nggak pernah cari tahu pribadinya, gue nggak peduli gitu. Gue nggak tahu mau masuk gitu. Ibaratnya tuh kayak di saat kita ketemu di tempat yang sama kita petugas, di saat kita keluar dari situ kita masing-masing di situ. Oke. Karena kalau udah kayak gitu tuh kelihatan kayak sangat amat terikat, cuman plus minusnya pasti ada, selalu melahirkan dua. Ikatan tuh selalu akan melahirkan dua sisi. Bingung nggak? I see. Jadi menurut kakak memang ada terjadi kursus striptease itu? Iya, cuman ya kalau buat gue pribadi nggak yang fenomena sampai ditonton semua, enggak ya? Enggak, harusnya enggak sih. Oke. Nah Kak, ada juga yang bilang kalau sekte ini ada komunitas LGBT-nya. Menurut kakak gimana? Nah ini gue jujur kurang data kalau yang ini ya. Gue nggak bisa komentar soalnya. Cuman kalaupun misalkan iya, nah disinilah buat gue udah kesalahan gitu loh. Kenapa kesalahan? Gue tuh selalu mempelajari orang-orang yang udah usia, yang dia LGBT. Dia udah usia lanjut nih. Jadi kan itu kan yang harus dipelajari bukan pas dia muda nih. Muda kan something yang fine aja kayak nggak ada masalah. Cuman orang-orang LGBT pas dia usia tua, nah di situ dia ngerasa kayak punya fase bersalah tuh tingkat dewa. Bersalah. Rasa bersalah, rasa sedih, rasa kesepian tuh meliputi mereka. Sampai mereka tuh kayak bingung sebenarnya apa yang terjadi. Nah di situ gue melihat berarti buruk dan baik itu kan nggak bisa abu-abu kalau buat gue ya. Kalau dia benar, otomatis rasa bersalah tuh nggak akan menghinggapi dia. Gue mikirnya kayak gitu aja ya. Cuman kalau dia ngerasa bersalah dan rata-rata semua seperti itu, berarti ini salah.
Oke. Ngerti kan? Tunggu, rasa bersalahnya tuh karena apa ya Kak? Kalau Kakak lihat? Jadi gini, dia seolah kayak mempertanyakan semua kejadian-kejadian, tindakan-tindakan pikiran dari zaman dulu-dulu waktu muda. Ini kan semua pelajari juga ya. Jadi rata-rata LGBT itu pas udah usia itu kayak punya pikiran rasa kayak aneh. Kayak mereka nggak kenal diri mereka sendiri, kayak bingung, mempertanyakan segala macem. Ngerti gak sih? Oh berarti buat gue tuh itu sudah mencirikan sebenarnya ya kalau sudut pandang Tuhan ya itu salah. Ngerti kan? Karena ada rasa bersalah. Hati kan nggak bisa bohong. Hati kan kalau itu benar tetap jadi benar, itu salah tetap jadi salah. Oke. Itu aja yang gue tangkep. Terus Kak? Ya ini sudut pandang Tuhan ya, bukan sudut pandang ya manusia pasti akan macam-macam sudut pandangnya. Cuma gue karena gue peneliti, ya gue sampaikan aja ke kalian. Orang-orang yang udah LGBT tapi udah usia tua, itu biasanya rasa bersalahnya selalu dikejar dengan rasa bersalah. Kayak selalu kayak mereka jauh jadi dari keluarga gara-gara pemikiran mereka, jauh dari semua orang, dan pada akhirnya dia ngerasa nggak punya siapa-siapa. Kayak something yang kayak gimana sih lu di saat lu tersesat, lu nggak tahu sebenarnya ini seperti apa, banyak mempertanyakan. Dan buat gue saat itu udah telat di situ. Cuman ya balik lagi ke sudut pandang orang, semua orang bebas mau membuat perspektif atau memaknai semua orang punya hak. Cuman gue sudah punya data, kalau gue disuruh data orang-orang gitu, gue banyak data-data dan gue pelajarin setiap kehidupan orang. Oh ternyata ini. Intinya gue nggak nganggap itu penyakit. Gue nggak nganggap itu penyakit, cuman itu keracunan kalau buat gue. Kalau gue belajar dari DNA ya, itu keracunan Astaroth aja udah. Jadi gue nggak pernah berpikir mereka penyakit, apa something aneh, enggak. Itu hanya keracunan. Keracunan DNA aja udah. Tinggal tergantung dia mau sembuh atau enggak. Kalau buat gue. Tapi gue nggak nyalahin mereka, emang bukan mau mereka kok. Gue jujur, gue pun kalau punya klien-klien kayak gitu, gue nggak pernah masalahin, dan gue netral, nggak gimana-gimana gitu. Karena gue tahu sebenarnya bukan maunya dia. Iya. Gitu. Secara biologis kan juga memang berbeda sama yang normal kan. Gue fair, jadi konsultan tuh gue fair. Kenapa? Di saat klien gue LGBT misalkan, baik cewek ataupun cowok gitu, ya gue tuh dari mereka. Jadi gue tahu sebenarnya rasanya seperti apa. Rasanya memang nggak bisa ketahan. Yang nggak normal, gue ngerti itu. Cuman balik lagi, ibarat setiap manusia kan punya ujian. Ujiannya apa, orang lain ujian apa, ya udah selesai ujian aja. Jangan sampai kalah sama ujian itu. Iya, karena konteksnya ini udah di luar nalar. Kita ngomong apa ya, virusnya itu udah di luar nalar karena banyak hal yang nggak masuk akal sebenarnya. Kalau kita ngikutin jalurnya LG ini gitu, sampai aneh-aneh, sampai yang bener-bener di luar udah akal sehat lah. Gue udah nggak bisa bilang normal gitu. Gue tuh kayak udah susah gue jelasin. Intinya banyak kegiatan-kegiatan atau pemikiran-pemikiran yang buat gue udah nggak normal kalau dilanjutin terus gitu. Kalau dia memilih lanjut. Kegiatan-kegiatan apa sih yang menurut kakak udah di luar batas? Mengubah bentuk. Kalau buat gue mengubah bentuk itu aja buat gue kayak ya mungkin lo happy, tapi seberapa lama sih happy itu akan ada? Tapi lama-lama lo akan merasa kayak ya intinya free will kebahagiaan lo melawan sistem gitu aja. Ya mungkin lo akan happy, ya gue tentu lo percaya lo akan happy. Gue percaya, cuman seberapa lama happy itu di saat lu berlawanan dengan sistem, lama-lama juga akan kacau. Apa saran Kak Adam untuk misalnya klien-klien kakak yang lagi menghadapi fase ini? Biasanya tuh mereka pingin melawan keadaan apa enggak sih Kak? Sebenarnya mereka tuh ada fase usaha, ada yang melawan, ada yang fase yang udah
bingung gitu. Cuman gue cuma ngasih saran aja yang gue tahu gitu loh. Karena konteksnya kan formula untuk perbaikan data LG ini kan masih gue olah gitu loh, masih gue olah. Ya yang gue bisa lakuin adalah mengurangin energi demonsternya sama ngasih dia pemahaman. Kan biasanya kalau orang mau tobat atau berubah itu kan ini ya susah. Kayak ibaratnya demonster itu menguasai lo. Ibaratnya gue pengen berubah tapi demonster kayak nggak bakal ngebiarin lo buat sadar. Ngerti kan lo? Antara kesadaran lu sama free will lagi berantem. Oke. Nah itu biasa sulit. Nah makanya itu kadang-kadang gue ngambil demonsternya hanya bisa sedikit biar bisa berpikir jernih aja. Nah sisanya dia itu gue nggak bisa kecampur lagi. Di situ. Nah formula yang gue lagi cari itu adalah memperbaiki data orang rusak. Itu gue nggak tahu gimana. Masih gue gue teliti, gue olah dulu lah. Gitu. Karena ibaratnya tuh kayak kerusakan data tuh agak berat ya. Kalau data kita rusak tuh bahkan Tuhan aja istilahnya kayak nutup hati orangnya. Makanya di kitab suci itu kalau ibaratnya kalau orang itu hatinya udah rusak, bahkan Tuhan sekalian langsung nutup biar dia udah nggak sadar lagi. Di situ. Makanya kadang-kadang kalau kita juga mau bersosial atau mau baik sama orang lain, kita lihat juga datanya. Datanya nih orang sebenarnya bisa ditolong atau enggak. Contoh, sorry ya, orang-orang yang hobi ngutang. Di situ orang-orang yang hobi hutang. Nah, ya itu aja. Ini di sana sini. Nah itu udah data rusak. Itu nggak bisa dibantu deh. Di situ kecuali dia yang udah sadar duluan baru bisa dibantu. Sulit sih untuk sadar ya. Iya. Di situ atau orang-orang yang pinjol misalkan. Itu kan jadi lu nih ada kasus ya. Pegawai gua. Kita kan baru pindah nih. Pindah studio kan. Nah tiba-tiba bentar chat-chatan sama keamanan di wilayah komplek ini kan, di kompleks studio kita. Cuman chatan bentar tiba-tiba minjem duit ke pegawai gue. Gue cerita terus. Ya kan? Iya. Maksud gue kan baru kenal dan baru chat doang, baru kenal ketemu sekali, chat bentar, minjem duit. Ngerti kan? Karena datanya udah rusak. Jadi gue maklumin. Nah di situ pada akhirnya kita harus jaga jarak. Jadi kalau kita ketemu sama orang-orang yang datanya udah rusak, kita jaga jarak. Kenapa? Setuju. Untuk mengurangi rasa sakit hati kita. Karena kalau kita salah orang dalam berbuat baik gitu. Kalau kita nggak siap menerima resiko kecewa, jangan mundur. Karena lu bisa terradiasi rusaknya. Nggak ada kita yang sakit hati. Setuju sih Kak, aku bahkan kayak nge-hire karyawan tuh aku akan ngecek BI checkingnya itu aku cek nih ada utang nggak gitu. Karena memang cara kita berhubungan sama uang itu represent orang itu seperti apa sih. Aku percaya sih soal itu. Terus Kak, ya better kita nggak usah deket-deket ya sama. Intinya kalau di saat tuh hati lo nggak kuat mental, better mundur gitu. Karena buat gue ngedeketin orang-orang yang data rusak adalah pengorbanan. Ya dong, ya nggak sih? Nah lo harus melihat kondisi lo dulu, lo sekuat apa. Kalau lo finansial kuat, mental lo kuat, silahkan berkorban. Tapi kalau nggak mampu, mundur. Kalau lo sakit hati nanti di situ yang ada nanti lo jadi berubah jadi jahat, nganggep dunia jadi jahat. Nah di situ kalau dari gue. Tadi pertanyaannya masa di kemana-mana. Panjang ya seperti biasa guys. Yang soal kelompok ini, benar nggak sih mereka memang punya komunitas LGBT? Kalau gue rasa sih mungkin lebih ke, jadi sesuai dengan gue sampai tadi, gue kurang tahu. Gue nggak berani komentar dulu gitu. Kan sebenarnya Kak, banyak pengikutnya itu karena percaya bahwa ketuanya mereka itu merupakan penyelamat akhir zaman lah, dan mereka menjadi pasukan Imam Mahdi.
Menurut kakak hal tersebut gimana? Benar semua bersama yuk. Maka gue bilang, kalau lo mau pelajari sekte-sekte sampai di luar negeri mau dimanapun itu, semuanya pasti ngebahas akhir zaman. Makanya di luar itu gue pinggirin. Nah ini ya pada akhirnya yang harus kita pelajarin yuk tentang akhir zaman. Semua sekte-sekte kebanyakan ngejual ini di situ. Tapi gue balik lagi, gue validasi. Jadi intinya gini, sekte yang udah tersesat ini bisa gue nilai karena gue punya pembanding. Gue ada di sebuah kondisi yang nggak sama tapi kelihatan sama. Ya, nah pembandingnya itu adalah Dial Warrior. Nah di Dial Warrior gue kayak mata gue terbuka dan gue bisa menilai sebenarnya apa yang terjadi di sebuah sekte itu. Kok mereka bisa tersesat? Ngerti kan? Nah, kesalahan dari sekte-sekte itu terlalu mentuhankan tentang akhir zaman. Walaupun akan terjadi. Ngerti gak sih? Nah, ini yang dijualnya pada akhirnya mereka nggak netral lagi. Nggak netral, nggak positive thinking lagi, nggak tahu harus berbuat apa yang lebih baik. Ya harus di saat itu harus berpikir atau mengambil keputusan yang baik. Udah nggak ada. Pada akhirnya orang-orang ini sibuk dengan akhir zaman. Dan akhirnya itu lupa mengamankan kondisi keadaan kayak ke keluarga mereka harus tetap tanggung jawab karena ada bahkan di sekte-sekte itu mungkin bisa aja mereka pada resign nggak kerja lagi yang pada akhirnya berfokus di sini. Nah itu yang gue pahami ya. Jadi memang dijualnya tentang akhir zaman. Oke. Nah, kenapa banyak sekali yang mengaku Imam Mahdi? Sebenarnya siapa Imam Mahdi? Dan kenapa maksudnya bukan siapa Imam Mahdi? Kenapa mereka punya intuisi kalau mereka tuh Imam Mahdi banyak banget gitu? Nah, di sini pada akhirnya harus kita pahami. Ini di Al Warrior itu sempat banyak karena gue terlalu demokrasi kan, terlalu. Nah, ada efek samping nih kemarin itu awal-awal Al Warrior. Gue terlalu demokrasi. Demokrasi adalah membuat space untuk semua anggota punya pemikiran. Jangan sampai gue mematikan pemikiran mereka gitu loh. Gue mikir gitu. Oh ternyata ada sesuatu yang berlebihan tentang akhir zaman itu kan. Jadi mayoritas El Warrior berpikir ke sana. Nah itu yang sebenarnya bertentangan sama gue. Maksud gue El Warrior itu dibuat bukan untuk kita ngomong lari dari kenyataan atau lari dari masalah atau lari dari konflik. Enggak, kalau buat gue ya. Jadi gue selalu tegasin, lu mau sembunyi dimanapun, kalau lu berada di salah, lu tetap akan dimakan sama sistem, gue bilang gitu. Lu mau selamat, nggak akan ada tempat selamat kalau data lu rusak. Itu aja yang gue tanamin ke mereka ke depan pada akhirnya kan. Jadi akhirnya lu mau lari kemana kayak tetap akan yang namanya musibah atau kesial itu akan mendatangi lu karena frekuensinya sama lu. Kan tarik menarik di saat tuh per orang itu negatif maka negatif lu. Dan otomatis lu akan menarik yang negatif. Nah, sesimpel itu aja kalau menurut gue. Jadi akhirnya ya perspektif El Warrior banyak yang berubah berjalannya waktu. Berjalannya waktu lebih ke netral aja. Kita cari pengetahuan. Terkait Imam Mahdi ini kak maksudnya? Iya maksudnya Imam Mahdi dan yang lain-lainnya ini. Sempet akhir zaman lagi. Iya sempet balik lagi kan. Pelajaran sekte ini gue pelajarin untuk menetralkan si El Warrior ini. Jangan sampai malah ngikutin yang gagal-gagal ini. Ngerti gak sih? Itu jadi pelajaran banget buat gue supaya ini nggak salah. Semua itu gue pelajarin dan pada akhirnya ya gue lebih mengadopsi konsep santai. Tapi siaga. Jadi kita biasa aja, kita masih kayak seimbang, ngurus segala macam, bla 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 bla, nggak ada masalah. Ya udah kalau ada apa, kalau terjadi kita udah tahu harus ngapain. Kalau nggak terjadi kita bersyukur. Pokoknya di situ. Intinya gue harus menjaga kenetralan dalam berorganisasi atau berkelompok gitu. Jangan sampai ada kepentingan di luar dari kepentingan universe. Itu aja sih poinnya. Maka itu dengan cara gue nggak boleh deket dengan siapapun secara pribadi ke semua anggota Warrior. Mungkin nampak kalau dari luar tuh kayak gue deket dengan si ACB, sebenarnya nggak ada hubungan, nggak ada kedekatan. Ke semua tuh nggak ada.
Di situ mereka juga sadar itu, dan gue ngomong terus terang malah ke mereka ya. Ya mungkin kelihatan gue kayak nggak mau deket atau angkuh atau apa ke mereka gitu. Sebenarnya nggak ada, gue cuman menjaga supaya jangan sampai ada konspirasi di luar dari kepentingan universe. Sudah, poinnya di situ aja sih. Oke. Gitu. Oke Kak. Nah pertanyaan terakhir mungkin ya Kak. Kan anggota-anggota dari sekte di Malaysia ini itu kan kayak kena rayuan gitulah, kena rayuan untuk menggeruk uang mereka. Entahlah mereka memberi sumbangan, entahlah mereka kerja tanpa dibayar untuk petinggi mereka. Nah menurut Kakak ini suatu penyimpangan gak sih? Kalau dari gua sih, itu akan jadi penyimpangan kalau digunakan untuk kepentingan pribadi atau baik itu untuk kepentingan memperkaya si pemimpin atau untuk konteksnya kemaksiatan lah, itu baru masalah. Gitu. Misalkan ya kita ngomong gini, misalkan dana kekumpul terus bikin panti pijat gitu. Pijatnya plus misalkan. Ya itu kan udah sesat. Ngerti kan? Cuman kalau untuk kepentingan sebuah kelompok dan itu konteksnya benar-benar sejati spiritual kayak sosial, berbagi gitu. Nah, itu nggak ada masalah. Poinnya gitu. Karena ini emang sistemnya universe memang gitu sih. Sebenarnya kita jangan salahin keanggotaannya, nggak bisa. Karena itu emang udah panggilan. Jadi kalau gue perhatiin ya, ini adalah sistem universe yang dia memang memanggil para petugasnya emang. Jadi kan ada petugas the monster nih, yang kalau dibilang ya membuat sebuah kelompok ya, dia ada pasti tandingannya, yaitu yang kelompok universe tadi. Jadi semua orang itu memang akan terpanggil untuk bertugas. Cuman dia mau bertugas atau enggak itu udah pilihan. Oke. Di situ itu udah pilihan. Jadi itu udah kebebasan free will. Yang penting universe sudah manggil misalkan gitu. Makanya kadang-kadang banyak orang sebenarnya kayak lagi mencari jati diri. Kalau enggak nanti dia udah punya segalanya, misalkan punya uang, punya jabatan, keluarga lengkap, cuman dia ngerasa kayak nggak happy. Di situ dia ngerasa nggak happy. Nah itu biasanya konteksnya dia terlalu buat jadi petugas, biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak salah. Mereka hanya memang terpanggil memang buat bertugas. Cuman balik lagi, sistem yang pada akhirnya membuat dia salah atau enggak. Sistem yang manusia-manusia buat ya, atau anggota-anggotanya buat. Kalau sistem universe nggak mungkin salah. Sistem yang manusia-manusia ini nih, karena punya kepentingan tadi. Di situ. Berarti memang beloknya itu dari atasan-atasannya kan, dari kelompok itu kan. Untuk yang bertugas ya mereka nggak salah apa-apa. Iya, di situ. Pure aja, Oke, dari Kak Adam sendiri ada tambahan terakhir nggak tentang topik ini? Intinya jangan heran dengan sekte. Oke. Kalau semuanya pasti awalnya baik. Awalnya pengen membuat sebuah perubahan. Awalnya dibekali, dibantu sama universe. Karena ini memang project universe ya, bukan project manusianya. Niatnya baik pasti ya. Niatnya punya pasti spirit baik. Yang baik juga. Iya, cuman balik lagi kan, manusia kayak gitu. Makanya terkadang kalau gue boleh jujur ya, sudut pandang kalau gue bisa ngerasain sudut pandang malaikat ke manusia seperti apa tuh kayak memang kurang. Manusia tuh emang nggak ada yang menurut mereka ya. Gue pakai sudut pandang ya para malaikat sebenarnya memang kurang manusia. Itu. Ketika sudah di atas ada godaan, mereka pasti belum tentu bisa lurus, tetap strict sama. Kadang-kadang gini ya, yang gue nggak suka manusia zaman sekarang terlalu nggak netral dalam berpikir. Mereka tuh selalu menilai kehidupan dan dunia berdasarkan di kondisi yang hidupnya nikmat, ngerti gak sih? Lu melihat melihat dunia dengan cara lu di rumah sama keluarga, duduk nyantai, makan atau enggak nonton TV, nonton YouTube, terus lu menilai dunia. Ya nampak baik-baik aja. Coba posisinya kalau lu pindah ke Palestina, pindah ke Ukraine, enak gak? Ngerti gak? Kita nggak akan bisa atau nggak akan netral, penilaian nggak bakal benar kalau buat gue kalau lu menilai di kondisi yang enak. Itu kalau buat gue. Tapi di saat lu berada di dua sisi,
dan pada akhirnya lo meneliti dan menilai, itu baru buat gue sudut pandang lo tepat. Makanya gue di otak gue tuh bukan tipe orang yang negative thinking atau positive thinking, enggak. Gue lebih ke universal banget. Kalau gue bilang itu pahit ya pahit, kalau gue bilang itu benar. Yang sadar gitu. Yang sadar. Okay. Jadi sebenarnya kalau ngomong sejatinya dunia ini ya hukuman yang buat kita belajar. Ya. Buat gue ya, dunia ini ya hukuman yang membuat kita banyak belajar. Cuman sudut pandangnya sebenarnya nggak seenak itu. Iya. Dari situ. Makanya kalau orang pikir kayak terlalu gimana ya? Gue nggak terlalu suka orang yang terlalu iman buta tapi nggak tahu sistem. Kayak dia bilang kayak tentang sistem kerja Tuhan tuh yang sesimpel itu. Ya sekarang gini, kalau gue ngomong sesimpel itu harusnya nggak ada orang mau dimutilasi. Ya nggak sih? Di akhir hidupnya dengan cara dibakar sama pasangannya sendiri, dicor sama pasangannya sendiri. Nah, sistemnya di mana? Tuhannya di mana? Malaikatnya di mana? Ngerti gak sih? Makanya kalau zaman sekarang nih orang bener-bener imannya by text, tapi nggak ngerti sistem, ngerti nggak? Jadi kata kalimatnya begitu, sedangkan kalimat di kitab suci itu kan harus diterjemahin ulang nih, harus diartiin, tapi dengan pakai kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini maksudnya pengetahuan yang dicampur dengan pengalaman ya. Pengetahuan yang dicampur dengan pengalaman. Itu kebijaksanaan di situ. Yeah. Nah biasanya di textbook nih, kalau menurutnya begini, menurutnya begitu. Teori lah, by teori lah. Ngerti kan? Kebijaksanaan by text ya. Iya. Terus debat. Kayak di TikTok rame debat. Sebenarnya buat gue ini aja udah salah buat gue. Jadi buat gue inget, jangan pakai iman buta dalam menilai spiritual. Spiritual sama agama tuh beda banget sih. Spiritual tuh kita sebenarnya menjalani gitu. Buat gue tuh, kalau buat gue ya, agama tuh bagian dari spiritual ya. Iya, teorinya lah, maksudnya ilmunya lah. Gitu. Iya, sebenarnya spiritual tuh satu kalau gue lihat ya. Cuman banyak sudut terpecah-pecah karena mengikuti sistem perkembangan, ngerti nggak sih? Benar. Cuman ya balik lagi rusak gara-gara perspektif yang iman buta tadi. Katanya begini, ya katanya begitu. Padahal kan ada hukum-hukum. Dia lupa bahwa ini nih ada hukum-hukum. Kalau kita benar-benar pembaca kitab suci ya, walaupun gue bukan pembaca banget, cuman gue ngerti. Kalau lo pelajari banget, di kitab suci itu ada hukum yang tabrakan. Ada hukum yang tabrakan di sebuah kondisi. Ngerti gak sih? Ada sebuah kondisi tabrakan tuh. Ngerti kan? Jadi ada, kalau kita salah, mungkin kitab suci mengatakan tapi di kondisi yang salah, tabrakan tuh. Ngerti kan? Tabrakan tuh. Jadi kayak ada hukum-hukum tabrakan yang sebenarnya diciptakan untuk kita biar mengetahui sebuah paham adalah ada sebuah kondisi di setiap aturan. Bukan berarti aturan doang. Nah, tapi aturannya juga harus dari sudut pandang hukum kondisi atau hukum keadaannya gimana. Balik lagi intinya di sebuah konsep tuh kayak gini intinya. Gua agak susah. Iya, harus lengkap lah, gak bisa lihat dari sisi aja gitu saya. Satu kasus itu akan tabrakan dengan hukum free will manusia, hukum keadaan sama hukum ketidaktahuan, tabrakan nih. Kalau kita nggak bijak, wah udah sesat tuh pasti. Gua agak revisi dikit ya. Intinya gini, ada hukum di kitab suci yang sebenarnya dia tuh nggak tabrakan, cuman kalau nggak paham ini jadi tabrakan. Apa contohnya yang di kitab suci itu? Kita ngomong punya banyak istri lah, kita ngomong tabrakan. Dengan? Ya dengan keadaannya segala macam tabrakan sebenarnya. Makanya kayak dengan gitu. Kondisi sekarang ya. Iya. Udah irrelevan sebenarnya. Oke, kedua, hukum syahid atau kita ngomong itu sekarang ini tabrakan. Makanya pada banyak yang bunuh diri gitu kan, bom bunuh diri, ngerti kan? Jadi bahan buat nge-brainwash orang untuk yang pada akhirnya jadi teroris segala macam. Tabrakan kalau dia nggak bijaksana memahaminya. Iya, tidak memahami secara keseluruhan ya sebenarnya. Di situ sebenarnya ada aturan, ada kondisi.
ada ketidaktahuan lagi itu lengkap ya. Jujur, kenapa gue ngomongnya bolak-balik, gue tuh nyari kalimat, nyari kata yang aman. Bener-bener ribet banget, cuman kalau kita nggak tahu malah lebih bahaya. Jadi pelan-pelan aja sih buat gue untuk cari tahunya. Gitu sih. Ribet ya. Ya aku sekarang juga udah menerima lah kayak dunia ini memang ya, kalau di agamaku ya ada namanya suka duka larapati gitu. Ya emang sukanya cuma satu, yang lainnya duka larapati. Memang kita belajar untuk di dunia ini untuk menderita, untuk mendapat kebijaksanaan gitu. Ya itu. Kalau gitu terima kasih Kak Adam untuk kontennya kali ini. Ya pokoknya ini konten juga ribet. Gue harap kalian next time belajar jangan komen dulu sebelum lu paham maksudnya. Jadi biasanya jangan gini. Kadang kasusnya tuh kayak dia nonton setengah langsung komen. Maksudnya kelarin dulu, paham baru komen, gitu gak sih? Kalau kadang bilang jangan komen dulu sebelum selesai. Kalau aku komen aja guys yang banyak biar engagement-nya bagus gitu ya kan. Pokoknya kayak gitu aja. Jadi intinya banyak komen aja guys. Tapi ngerti ya, komen tapi harus wajib ngerti. Jangan sampai kalian komen cuman nggak paham. Kalau nggak paham juga nggak apa-apa, silahkan tanya di kolom komentar ya. Kalau bisa komen yang banyak ya. Nah, kayak gitu ya. Intinya banyak belajar aja. Gitu. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Adam. Sama-sama. Bye.